Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Muhammad Rizal Faizin dengan NIM 101190148, yang kedua Kusnul Hanifah dengan NIM 101190163, yang ketiga Selvi Arihayati dengan NIM 101190168. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Agama. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian gugatan. Gugatan sendiri berarti yaitu suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Jadi gugatan ini adalah suatu permohonan dari penggugat yang disampaikan kepada pengadilan agama dalam suatu daerah atau suatu kabupaten atau kota yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap tergugat yang akan diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam pengertian lain, gugatan ini juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan agama untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu teori menyusun gugatan. Dalam hukum acara perdata, teori menyusun gugatan ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, substantiering teori. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu gugatan itu tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, melainkan harus juga disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar-dasar sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Yang kedua, individualisering teori. Dalam teori ini disebutkan suatu gugatan cukup peristiwa-peristiwanya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan rekan saya, Selvi Arihayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai prinsip dasar gugatan perkara perdata. Prinsip dasar gugatan perdata terbagi diantaranya yaitu: 1. Adanya dasar hukum. 2. Posita harus sesuai dengan petitum. 3. Adanya kepentingan dan juga klarifikasi hukum. Yang keempat, bersifat persengketaan. 5. Mengerti hukum formil dan juga material. Dan yang terakhir yaitu dibuat secara singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian teori yang selanjutnya mengenai surat permohonan perkara di pengadilan agama. Permohonan biasanya diartikan atau sering juga disebut dengan gugatan volunteer. Hal itu, sebutan ini dapat dilihat terdahulu dalam penjelasan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian yang di dalamnya yaitu untuk penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunteer. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal Faizin. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Selvi. Selanjutnya yaitu pengertian yuridis. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunteer. Permohonan atau gugatan volunteer adalah permasalahan perdata
yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan volunter yang pertama yaitu masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Kedua, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte. Selanjutnya yaitu landasan hukum yurisdiksi volunter. Satu, berdasarkan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi volunter merujuk kepada ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Apa yang digariskan pasal 2 dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan volunter. 2. Berbagai pendapat mengenai yurisdiksi volunter. Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan permohonan. Yang pertama yaitu jalannya proses pemeriksaan secara ex parte. Yang kedua, yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti permohonan. Yang ketiga, tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selanjutnya bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih.